Shalom saudara, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ya, kita mau buka di dalam Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan 35. Judul perikop ini adalah anak-anak Yakub. Kejadian 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Saudara, kalau kita lihat cara kerjanya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, ya, keadilan Tuhan itu sama sekali nggak ada polanya, saudara. Jadi Tuhan itu nggak bisa dipola, nggak bisa diatur. Ya, Tuhan itu kalau kerja begini, begitu, nggak bisa, saudara. Jadi cara berpikir Tuhan, cara kerja Tuhan, saudara harus ngerti dulu, tidak ada polanya. Artinya begini, contohnya gini. Saudara kalau baca di Alkitab, itu perumpamaan tentang orang-orang yang dipanggil ya untuk kerja dari pagi, saudara pernah baca ya, dari pagi sampai sore dapat upahnya sedinar. Bayangin dari pagi nih sampai sore nih kerja capek, upahnya sedinar. Datang orang yang sudah sore, cuman 1 jam kerja, saudara, upahnya sama sedinar. Saudara kalau sekarang berpikir, Tuhan nggak adil ini. Aku udah kerja keras dari pagi sampai sore, kok upahku sedinar? Dia yang kerja cuma sejam, kok sama upahnya sedinar? Artinya cara berpikir Tuhan, cara pandang Tuhan, itu nggak ada polanya, sekali lagi nggak bisa diatur manusia. Tuhan punya perhitungan, punya pertimbangan. Nah kalau kita sama Tuhan nggak kenal Tuhan dengan benar, pasti kita marah, pasti kita bilang Tuhan nggak adil. Nah jadi saudara, sekali lagi ada orang ya, kalau tadi kita baca nih yang tadi saya jelaskan, orang bekerja, udah kerjanya ya saudara, kerjanya berat ya saudara, seharian kok upahnya sedikit. Tapi saudara, ada orang yang kerjanya santai tapi berkatnya besar. Pernah tahu gitu, pernah lihat? Ada saudara. Lalu saudara berkata, di mana keadilan Tuhan? Saudara marah sama Tuhan, kita marah. Tapi Tuhan mau bilang gini saudara, loh kenapa kamu marah? Karena aku murah hati. Jadi saudara, kita nggak bisa protes sebenarnya sama Tuhan, saudara. Sekali lagi ya, karena Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaannya, saudara. Kita nggak bisa protes sama Tuhan, saudara. Tapi menurut saya, saudara harus mengenali Tuhan kita. Jadi kalau saudara kenal dengan Tuhan, pasti saudara ya, cara pandang Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, saudara bisa ngerti itu. Saudara akan mengerti, oh ternyata di balik semua ini ada maksud Tuhan. Jadi saudara nggak gampang marah. Lagi ya saudara, kau baca di Alkitab ada perumpamaan anak bungsu dan anak sulung. Saudara baca itu kan? Bayangin saudara ya, ini anak bungsu berfoya-foya, ngabisin duit bapaknya, menghambur-hamburkan uang ayahnya, walaupun dia akhirnya sempat menjaga babi dan sadar dan bertobat ya, terus balik pulang kepada bapaknya. Saudara baca di Alkitab, dimarahi nggak? Diusir nggak anaknya? Tidak saudara, padahal sudah menghambur-hamburkan uang warisannya, habis banyak menurut saya, berfoya-foya. Tapi pulang nggak dimarahin sama bapaknya, malahan apa saudara? Dipeluk, dicium, dipestain saudara. Nah kalau kita nggak kenal Tuhan kita, Tuhan nggak adil. Si bungsu enak-enak foya-foya, dibela bapaknya. Si sulung yang kerja, katanya apa? Aku selalu nurutin perintah bapak, katanya. Nah sekali lagi saudara, tapi kita itu punya bapak di surga, bapak yang suka apa saudara? Suka mengampuni. Kita punya Bapa di surga, suka memeluk kita, suka mencium kita. Jadi kalau saudara sebagai anak nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium sama bapak saudara, Bapak kita di surga
itu sukanya, pengennya peluk kita, cium kita saudara. Bapak kita tuh sukanya mengampuni. Kalau saudara mungkin gak bisa ya. Saudara mungkin kepahitan, sakit hati, atau saudara merasa orang tertuduh terus gak bisa diampuni oleh suami saudara, tertuduh, disalahkan terus. Bapak kita mengampuni, menerima kita. Saudara, coba kalau punya anak ya saudara. Saya tuh merenungkan firman ini ya, saya baca, saya tulis, saya belajar dari kebenaran ini. Saya renungin ya, kalau kita punya anak aja ya saudara. Ini orang tua atau bapak di dunia ya, orang tua di dunia. Yang jahat artinya. Coba kalau punya anak ya, yang nakalnya, bandelnya ya, minta ampun ya. Menurut saya kalau anak ini bertobat dan nangis-nangis ke kita, kita pasti nggak tega, bener nggak? Apalagi Bapak kita di surga saudara. Bapak suka mengampuni. Bapak suka memeluk kita. Bapak suka mencium kita. Saudara, saya berulang kali kalau saya merasakan hidup saya penat, capek, rasanya kecewa, sakit hati dan banyak hal saudara, beban berat. Saya datang cuman pada Bapak di surga. Bahkan seringkali saya tuh dikasih lihat sama Tuhan itu, saya tuh bisa menangis di bahu Bapak. Nangis. Sampai air mata saya tuh seperti membasahi bajunya gitu. Tapi Bapak itu memeluk, Bapak itu mencintai setiap kita. Kita tuh gak bisa ya mengatur polanya, caranya Tuhan menolong kita. Gak bisa saudara. Si sulung kerja keras selama bertahun-tahun, gak melanggar perintah bapaknya. Yang saudara kalau baca, yang dibela si bungsu. Yang dibikinin pesta si bungsu, bukan si sulung. Tapi saya percaya saudara, Tuhan kita tuh sangat ajaib. Kemarin kita dengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang tadi dijelaskan. Tuhan kita itu ajaib bin ajaib, artinya lebih dari ajaib katanya, lebih dari ajaib saudara. Berarti supranatural saudara Tuhan kita itu, benar-benar. Nah, kita kembali kepada Yakub ya, ini ceritanya nih anak-anak Yakub. Nah, ini kejadiannya berbeda saudara. Yakub dari semula itu memang jatuh cintanya sama siapa saudara? Sama Rahel, bukan Lea. Makanya dikatakan Lea enggak dicintai. Tapi saya mau saudara dengarkan ini, ada pelajaran penting. Ada dosa jasmani, ada dosa rohani ya, perhatikan. Nah, dosa jasmani apa? Yakub ini menipu Ishak bapaknya. Ini dosa jasmani saudara. Yakub menipu bapaknya Ishak ya. Saudara baca di Alkitab itu ya, ini dosa jasmani. Nah, dosa rohani, Esau menganggap ringan hak kesulungan pemberian Tuhan. Ini dosa rohani. Esau menganggap ringan hak kesulungan yang Tuhan berikan. Ini dosa rohani saudara. Nah, kalau saudara baca, Esau membayarnya sampai ke kalau. Wah, Esau nih hidupnya bahkan dibilang wah hidupnya ini susah gimana ya. Sedangkan Yakub membayarnya dengan apa saudara? Di dunia ini. Yakub masuk rumah tangganya Laban, Laban jadi mertuanya. Yakub di situ menebus dosanya. Si penipu kena batunya, saudara. Itu dia dapat akibat dosanya seperti itu. Saudara kalau baca ini ya, wah berarti enak dosa yang mana? Enak dosa yang jasmani, bener nggak? Menurut saya sama-sama berat. Saudara, jangan bilang oh enak berarti kita buat dosa jasmani, salah saudara nanti di hadapan Tuhan. Menurut saya sama-sama ini dosa semua, yang namanya dosa ya dosa saudara. Yakub menanggung kok dosanya, bayangkan dia 14 tahun kerja keras, ditipu sama Laban. Nah sekali lagi kembali tadi Yakub ya. Yakub dari mula memang cinta kepada Rahel saudara. Setelah bekerja 7 tahun saudara baca di Alkitab. Nah pada waktu hari pernikahannya ya, diberikanlah siapa? Lea saudara.
Tetapi Yakub ini karena tetap cinta, ya bucin ya katanya kalau zaman sekarang bucin itu budak cinta. Wih, bucin itu budak cinta tuh demen banget, cinta banget gitu loh. Pokoknya apa aja gue lakuin lah gitu ya. Nah Yakub karena cintanya ngotot tetap minta Rahel. Tapi Laban ini pinter. Saya berdoa nggak ada mertua yang licik ya seperti Laban. Tapi menurut saya ya Laban dipakai Tuhan lah untuk membentuk si Yakub ini penipu juga sih. Penipu, tertipu, penipu kena batunya. Nah Laban berkata, kamu boleh mau anakku Rahel tapi kamu kerja lagi sama aku 7 tahun. Waduh, ini si mertuanya nih Laban kurang ajar. Tapi demi cintanya kepada Rahel, akhirnya Yakub jalani, bener nggak? Dan waktu menjalani saking cintanya, yaitu bucin, saudara, itu dirasa cepat sekali, saudara. Nah, Alkitab berkata, ada sebuah keadilan yang Tuhan tunjukkan kepada Lea. Jadi karena si Yakub cinta banget sama Rahel, Lea ini nggak dipedulikan. Lea yang tidak dicintai, maka dibuka kandungannya. Dapat anak, saudara. Rahel nggak punya anak, mandul. Nah pada zaman itu kalau wanita nggak punya anak itu, saudara, nggak punya keturunan, dianggapnya kena kutuk. Pada zaman itu. Nah, tapi ceritanya saudara kok baca seru, menurut saya seru ya. Ini punya anak-anak, wah gantian ribut punya anak gitu ya. Sampai berturut-turut anaknya 12 ribut terus anak, saudara. Nah, tapi saudara, Lea ini yang gawat, saudara. Ini ternyata dia itu punya hati yang menurut saya nggak bagus gini ya. Dia pengen nunjukin ke adiknya, dia lebih hebat ya. Menunjukkan persaingan ya, karena dia ini nggak dicintai sama Yakub, jadi memperebutkan cinta suaminya. Sepertinya Lea ini berjuang berdoa pada Tuhan ya. Ada orang kan gitu ya, berjuang berdoa pada Tuhan, tapi dalam tanda kutip juga mau balas dendam ya, atau mau bikin adiknya nih biar ngerasain kamu mandul gitu ya. Nah ini perang sama adiknya terus, saudara. Si Lea ini sama Rahel. Yang gawat, setiap kali Tuhan itu memberikan anak, saudara baca tadi di ayat yang 31 ya, dikatakan dibukanya kandungan Lea karena Lea tidak dicintai ya. Tuhan itu memberikan anak nih, tapi fokusnya ternyata bukan ke Tuhan. Kalau saudara baca fokusnya kepada siapa? Kepada suaminya. Fokusnya kepada suaminya. Coba tadi, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul, Alkitab berkata ayat 32, perhatikan. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki, anak yang pertamanya namanya siapa? Ruben ya. Saya cepat aja. Ini perkataannya Lea nih. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, karena dia berjuang ya saudara. Sekarang tentulah aku dicintai suamiku. Jadi fokusnya bukan ke Tuhannya, tapi fokusnya apa? Ke suaminya. Arah hatinya ke suaminya. Nah, aku sekarang punya anak nih. Pasti sekarang aku dicintai oleh suamiku. Saudara perhatikan di Alkitab. Kalau fokus kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan, ini apa yang terjadi, saudara? Jadi waktu Ruben lahir, hatinya nggak fokus kepada Tuhan, tapi fokusnya ke suaminya. Aku nanti dicintai nih, karena anak pertama ya. Kalau di Israel itu ya pada zaman dulu, anak pertama nih ya, anak sulung ini, istilahnya itu pastilah. Ini punya anak pertama laki-laki lagi, wah pasti dicintai pikirnya si Lea. Tapi saudara baca Alkitab, dicintai nggak? Enggak, saudara. Saya mau bilang, saudara, ternyata tetap aja tidak dicintai oleh si Yakub. Nanti saya jelasin ceritanya, ini lucu banget, bagus, ajaib, saudara. Saudara, saya mau bilang ya, cinta sejati itu enggak pernah bisa dibeli, saudara. Cinta palsu itu gampang, saudara, bisa dibeli, ujung-ujungnya duit, bener nggak? Tapi cinta sejati nggak bisa dibeli.
Jadi ceritanya Lea ini mengemis cintanya Yakub terus suaminya. Lah terus dia nih kalau saudara baca di Alkitab ya. Ini terus perang ya. Adu urat syaraf menurut saya pasti sambil menyindir mungkin ya. Ini nggak diceritain aja, ini kalau kenyataannya difilmin pasti seperti itu saudara. Demi memperebutkan hati suaminya Yakub. Nah saudara kalau baca lagi, saudara ini bapaknya menurut saya Laban ya, salah besar menurut saya loh saudara. Bayangkan waktu malam-malam mau seharusnya Rahel yang dikasih, malah Lea menyelundupkan Lea di tendanya ya, zaman itu mungkin gak ada kamar ya, di tendanya si Yakub. Menurut saya ini membuat sengsara Lea. Ya iya karena Lea gak dicintai. Saudara pernah merasakan tidak dicintai oleh suami saudara, tidak dicintai oleh istri saudara, tidak dicintai orang tua saudara. Segala sesuatu tanpa landasan cinta, saudara, hambar saudara. Saudara kalau pelayanan, kita sebagai pelayan Tuhan, kita nggak punya gelora cinta. Cinta mula-mula kita nih sama Tuhan udah habis, dihilang nih. Saudara, isinya apa? Kewajiban. Hati-hati semua pelayan Tuhan. Hati-hati. Kita semua, saya termasuk hati-hati. Karena udah nggak ada gelora cinta lagi. Saya khotbah, mungkin yang main musik, yang worship leader, nggak ada landasan cinta kita sama Tuhan, udah mulai pudar saudara. Isinya apa? Kewajiban. Kan hidup suami istri juga begitu sebenarnya saudara. Makanya kita selalu berkata 1 Korintus 13, kasih itu sabar, cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta itu mengalah. Setiap kali ya hubungan kita seperti itu suami istri, saya berdoa Tuhan tolong Tuhan. Isinya kewajiban soalnya. Nah sama saudara, begitu juga si sulung ini, sebenarnya si sulung ini yang tadi saya katakan anak bungsu dan sulung, pekerjaannya itu bertahun-tahun melayani bapaknya saudara. Nggak pernah melanggar perintah bapaknya, tapi saya mau bilang dia nggak punya passion. Yang dia lakukan kewajiban kepada bapaknya. Makanya marah begitu dia lihat gak adil, marah saudara. Saudara juga begitu sok sama Tuhan. Kalau kita udah gak ada cinta mula-mula, gak ada kasih di sini nih sama Tuhan, isinya marah, berontak saudara. Begitu juga si sulung seperti itu. Yang dia inginkan sama bapaknya cuma memberikan seekor anak kambing untuk pesta dengan sahabat-sahabatnya. Jadi yang dia lakukan semua kewajiban, ujungnya tuh upah. Saya berdoa kita semua hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Sedangkan si bungsu bisa mengerti, tahu berpesta dengan bapaknya. Saudara, begitu banyak orang Kristen kehilangan spirit apa saudara? Kekristenan sejati, cinta, gelora yang ada di sini saudara. Kehilangan. Enggak ada lagi gelora cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi yang dikejar Lea itu manusianya, suaminya saudara. Dia berpikir dengan memberikan keturunannya pasti aku dicintai. Salah saudara. Kalau kita selalu ya ujungnya pengharapan kita kepada manusia, saya berkata ujungnya saudara akan kecewa. Yang kedua, fokus hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi Lea itu fokus hatinya enggak kepada Tuhan. Perhatikan fokus hatimu kepada siapa? Kalau fokus hati kita kepada manusia atau kepada yang lain, mungkin kepada harta. Fokus kita kepada masalah kita, banyak orang kan fokusnya pada masalah ya saudara. Jadi kenapa banyak orang stres saudara? Depresi karena fokusnya masalah. Banyak orang ya depresi, stres, fokusnya pada utangnya saudara. Fokusnya pada masalahnya, pada bebannya. Aduh berat sekali ini bebannya. Alkitab berkata sia-sia, tidak pernah bisa dapat apa-apa kita. Nah kita baca dulu ke ayat 33. Ya, ayat 33, mengandung pula lah ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya
anak yang kedua Simeon, saudara. Nah, waktu lahir mengandung anak yang kedua Lea ini, dia berkata, sesungguhnya Tuhan mendengar doaku nih. Aku nggak dicintai, aku dikasih anak lagi katanya. Memang benar dikasih anak lagi, saudara. Lea berpikir dengan Tuhan memberikan anak yang kedua. Nah, ini perhatikan ya, saudara. Lea berpikir, oh Tuhan tolong aku, Tuhan mendukung aku nih. Ternyata salah, saudara. Kesalahannya apa? Sekali lagi, kesalahannya hati Lea hatinya tidak mengarah ke Tuhan. Hatinya tetap mengarah kepada suaminya. Dia berkata, nah aku nanti ini sekarang yang ini pastinya anak kedua dicintai nih. Karena aku gak dicintai, tapi ini dicintai nih pasti. Kesalahannya hatinya masih tetap tidak mengarah ke Tuhan, masih hatinya mengarah ke suaminya. Banyak orang berpikir ketika diberkati, oh Tuhan berkenan pada saya. Banyak orang kan pikir gitu ya, oh aku diberkati. Dipikir Tuhan berkenan, saudara. Berkenan dengan pelayanannya, ternyata salah, saudara. Jadi yang dilihat Tuhan sekali lagi bukan pelayanan saudara. Yang dilihat Tuhan bukan pelayanan kita, saudara. Yang dilihat Tuhan apa? Hati kita, saudara. Hati kita, perhatikan ya. Oh aku sudah melayani dari pagi sampai malam. Tapi masih ngomel di dalam, masih hatinya enggak mengarah ke Tuhan, kepada yang lain. Tuhan tidak berkenan, saudara. Jadi sekali lagi semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita tujuannya untuk mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Nah si Lea ini dikasih berkat lagi, anak kedua. Tujuannya Tuhan apa, saudara? Hati Lea tuh kembali kepada Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Enggak menyakiti Rahel, tapi tetap dia ingin menunjukkan aku lebih hebat. Aku punya anak kedua sekarang. Nah, rasain kamu mandul. Nah, menurut saya gitu ya bahasanya saya nih. Hatinya belum beres, saudara. Terus ya menyerang. Kalau saudara diberkati, saudara sombong, saudara tadi ada yang ngomong sombong. Saudara diberkati, saudara sombong, saudara mau menunjukkan betapa diberkatinya saudara. Membuat orang iri, salah di hadapan Tuhan, saudara. Ini Lea seperti itu, saudara. Lea berpikir satu anak belum dicintai, dua anak mungkin bisa dicintai suamiku. Ternyata salah lagi, saudara. Lagi-lagi saudara, Lea ini salah. Bukan hatinya berbalik pada Tuhan, dia, kita baca ya lagi ya. Hatinya tetap pada manusia. Coba baca lagi ayat selanjutnya. Mengandung pula lah, ini anak ketiga nih. Mengandung pula lah ia melahirkan seorang laki-laki, maka sekali ini katanya ayat 34, suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku sudah melahirkan 3 anak bagi Yakub loh. Ya, anak yang ketiga dinamain Lewi, saudara. Tapi saya mau berkata Tuhan itu tidak memanggil kita untuk kita menjadi lebih hebat, lebih bagus dari orang lain. Elia itu berkata begini, Tuhan biar aku mati karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, katanya. Ujungnya kalau saudara mau menjadi lebih hebat, lebih bagus dari orang lain dengan tujuan saudara yang tadi salah ya, arah hatinya ke Tuhan. Menurut saya saudara akan benar-benar struggle, saudara akan benar-benar putus asa. Karena mau menyombongkan seperti itu. Jadi tujuan Tuhan, saudara, memanggil kita untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Ya, jadi kembali Lea ya. Nah kemudian Lea itu akhirnya dia bilang gini, wah sekali ini suamiku, ini ada banyak orang-orang di sini kan punya keyakinan. Nah ini nih yang ketiga nih, pasti nih ya, aku yakin nih suamiku lebih erat kepadaku. Saudara saya mau bilang ya, keyakinan pribadi boleh, tapi apakah keyakinan pribadi kita diajukan atau didoakan atau diperhadapkan ke Tuhan, saudara? Kalau saudara nggak perhadapkan Tuhan, saya mau berkata keyakinan pribadi tidak bisa mengubah kenyataan. Keyakinan pribadi tidak bisa mengubah Tuhan, amin. Gak bisa mengubah Tuhan, aku pasti menang.
dapat lotre nih, dapat nih. Ya keyakinan pribadi saudara. Nggak bisa saudara. Itu bukan iman ya menurut saya. Jadi Tuhan tidak bisa berubah berdasarkan keyakinan pribadi kita saudara. Jadi kalau keyakinan pribadi sepihak, ya cuma di pihak kita. Walaupun dibilang sekali ini suamiku bisa erat kepadaku, kenyataannya gimana saudara? Tidak bisa erat saudara. Saudara kalau baca di Alkitab, ya saya pelajari itu baca kisah Yakub ini, anak-anak Yakub ini, Yakub ya. Ternyata Yakub ini jarang, ya bukan jarang, nggak tinggal sama Lea sebenarnya saudara. Yakub ini tinggalnya sama Rahel. Bisa tahu dari mana? Satu kali, kalau saudara baca di Alkitab, Ruben anak sulung Lea itu bawa buah dudaim, ya. Karena Rahel saking kepengen buah dudaim itu, kemudian Lea pinter ya, boleh. Kamu mau buat dudaim, tukeran katanya. Suami Yakub harus tinggal bersama aku katanya gitu. Gara-gara buat dudaim. Jadi ternyata Yakub tuh nggak tinggal sama Lea saudara, kalau saudara mau tahu. Makanya Lea, ya nggak salah ya, Lea gontok terus, gontok-gontokan pengen suaminya, cinta suaminya saudara. Tapi sekali lagi kesalahan Lea, hatinya tidak mengarah kepada Tuhan. Hatinya hanya mengarah supaya dia dicintai suaminya. Berapa banyak kita seperti itu ya saudara? Hati kita sering gak mengarah kepada Tuhan. Berapa banyak kita sering begitu. Makanya menyebabkan kita khawatir, kita marah, kita kecewa. Karena hati kita gak mengarah kepada Tuhan. Lea juga menurut saya marah dan kecewa dia. Iri, benci ya. Terus kita berkutat seperti itu seringkali. Karena hati kita salah, fokusnya, arahnya. Coba kita cek secara setiap kita masing-masing. Nah, kenapa sih Yakub tuh nggak mau tinggal sama Lea, saudara? Kenapa? Kenapa? Ternyata jelas Alkitab bilang ya tidak dicintai kok Lea. Yakub jelas lebih mencintai Rahel, saudara. Yang kedua menurut saya ya. Jadi setiap kali melihat Lea, sakit hatinya timbul saudara. Barangkali ya, saya ini bisa membayangkan ini waktu si Yakub itu ya. Begitu dia ketahuan, loh kok Lea ya. Dia mungkin tepok jidat gini saudara. Matang. Kok ya ampun aku kok bisa ditipu gitu ya. Mungkin gitu ya. Loh kok aku kok bisa ditipu ya. Menurut saya si Yakub ini dikasih trofi kekalahan dari Laban. Ya Laban itu bisa, aku menang nih ya. Mungkin zaman itu harus yang perempuan yang gede dulu harus nikah gitu ya. Menurut saya Yakub bisa ngomong gini ya, waduh aku ini seperti beli kucing dalam karung ya. Ternyata katanya seperti itu. Tapi menurut saya ini hukum tabur tuai, amin. Lah iya saudara, Yakub bisa menipu Ishak bapaknya. Dia berpura-pura jadi Esau. Lea menipu Yakub berpura-pura jadi Rahel. Jadi Rahel, benar nggak? Sama nggak tipuannya? Sama saudara, ini hukum tabur tuai, hati-hati saudara. Sekali lagi Yakub nipu bapaknya pura-pura jadi Esau. Lea bisa nipu Yakub pura-pura jadi Rahel. Sama banget tipuannya. Hukum tabur tuai, hati-hati saudara. Dengar ya, engkau menabur dengan tipuan, dengan kejahatan, engkau akan menuai kejahatan tipuan juga saudara. Engkau juga ditipu. Bahkan lebih ngeri tipuannya saudara. Hati-hati. Saudara, saya pernah baca di Instagram tuh di mana ya. Ada sebuah negara katanya. Negara ini isinya orang-orang, ini kenyataan loh saudara, bukan cerita dongeng. Negara ini katanya alamnya semua bagus dan orang-orangnya ramah. Mereka itu sebagai orang tua katanya berkata begini, mereka nggak berani berbuat jahat atau sesuatu yang pokoknya yang mengerikan jahat supaya apa? Keturunannya itu tidak seperti yang dia alami. Bayangin saudara. Jadi kalau kita ya sebagai orang tua hidup kita ini takut sama Tuhan, itu kan turun ke anak cucu kita saudara. Tapi
kalau kita ini orang tua atau kita nih, ya maaf kata, mungkin nggak kelihatan, tapi ya kita nih mungkin maaf kata sebagai orang tua kerja di bisnis tukang nipu ya, utang sana sini nggak bayar. Saudara berpikir bahwa oh anakku nggak tahu, hati-hati hukum tabur tuai saudara, tabur tuai. Jadi menentukan keturunan kita, generasi kita jadi seperti apa saudara. Nah, jadi Yakub ini bisa membuat bapaknya ini nggak tahu bahwa dia itu bukan Esau. Dan Laban bisa membuat Yakub tidak tahu bahwa Lea itu bukan Rahel saudara. Sama banget saudara, sama banget. Yakub bisa buat bapaknya tertipu, bapaknya nggak tahu bapaknya bahwa dia itu bukan Esau. Tapi Laban bisa buat Yakub bahwa Lea itu bukan Rahel. Nih saya baca buku seorang hamba Tuhan, lucu banget saudara, ini konyol sekali. Katanya gini, dia cerita begini di bukunya itu. Dia bilang gini, jadi waktu Ishak bapaknya itu ya mendoakan Yakub, kan dengar ya ceritanya, udah baca ya. Ya, Yakub hanya muncul sesaat aja sebentar, benar gak? Waktu ketemu Ishak, Yakub itu, Yakub muncul sebentar saja, sesaat saja ya. Kemudian Ishak meraba-raba ya, oh ya bulunya diraba-raba, padahal ini kan bajunya, jubahnya si Esau gitu ya. Oh ya ini Esau ya, maka diberkatilah Yakub, benar gak? Tapi katanya dengan Lea sebentar gak? Semalaman loh saudara. Dengan Lea semalaman, Yakub kok bisa nggak tahu saudara. Nah loh, konyol sekali, bener gak saudara? Konyol sekali. Bayangin semalam mungkin di Israel ya zaman dulu, di tenda itu gelap nggak ada lampu ya. Ya tapi semalaman je saudara, masa nggak tahu itu bukan Rahel. Aduh, konyol sekali menurut saya. Yakub memang harus ngalami itu saudara. Ini namanya saudara hukum tabur tuai sekali lagi. Menurut saya Yakub ini akhirnya sadar dan dia tertawa ya. Waduh katanya. Ini ceritanya si hamba Tuhan itu lucu sekali. Dia bilang gini katanya, bapakku gua kadalin. Nggak tahu. Gua sendiri malah dibuayain, nggak tahu katanya. Ini cerita si hamba Tuhan itu. Jadi aku pikir benar juga. Jadi Yakub itu bisa membuat Ishak bapaknya terkecoh. Dipikirnya Esau, ternyata Yakub. Tapi sekali lagi si Yakub juga terkecoh yang sama. Dipikirnya Rahel, ternyata Lea saudara. Waktu bangun pagi, mungkin kagetnya setengah mati ya menurut saya. Ya iya dong, bangun pagi udah nyala terang semua. Dilihat sebelahnya, wah ternyata Lea saudara. Lu ketipu rasain. Ya toh, wah hati-hati. Sekali lagi hukum tabur tuai. Jadi Alkitab itu ya saudara, kalau saudara baca Alkitab itu memang ajaib sekali saudara. Sudah ribuan tahun, tapi suaranya lantang banget, bener gak? Alkitab sudah ribuan tahun, tapi bersuara lantang. Tapi masalahnya yang gawat, kita itu saudara, manusia ya tetap saja tidak pernah mau belajar dari apa yang Tuhan katakan. Coba kalau Alkitab bilang 10 perintah Allah bla 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 bla, ya kita lakukan juga, padahal Alkitab bersuara lantang loh. Kamu jangan gini, jangan gini. Tapi ini dasarnya manusia bebal itu loh saudara. Toh ya nggak mau belajar dari apa yang Tuhan katakan. Lanjut ya, sikap hati yang benar. Nah ini ceritanya sudah anak 1, 2, 3. Ayat 35 ini yang ajaib saudara. Alkitab berkata, mengandung pula lah Lea itu, lalu melahirkan seorang laki-laki. Maka Lea berkata, sekali ini aku bersyukur akan Tuhan, kepada Tuhan, sebab anak itu dinamai Yehuda. Ini anak keempat nih. Alkitab berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi ya, sekali ini berbeda saudara. 3 kali ya baru sadar saudara. Saudara coba renungkan, berapa kali kita itu jatuh di lubang yang sama? Berapa kali?
kita nggak pernah sadar. Syukur loh udah 3 kali ini sadar loh Lea. Tapi kita kan sering begitu, jatuh di lubang yang sama nggak pernah sadar-sadar saudara. Itu kita saudara. Tapi Lea ajaib bilang gini, sekali ini aku mau bersyukur. Saudara, anak anak kedua, anak ketiga, ya, Ruben, Simeon, Lewi, anak keempat, Yehuda namanya. Lea itu ya sadar kesalahannya, dia mulai bersyukur, katanya gini, anak ini namanya Yehuda. Apa artinya Yehuda? Yehuda artinya pujian saudara. Aku mau memuji Tuhan. Yehuda artinya apa saudara? Bersyukur. Bersyukur. Makanya sekali ini aku mau bersyukur. Namanya Yehuda saudara. Jadi ketika yang keempat ini hatinya Lea mengarah kepada Tuhan. Lea menaikkan pujian dan ucapan syukur. Saudara kalau baca di Alkitab, ketika seseorang mulai memuji, ya, mulai bersyukur, saudara, apa yang terjadi kalau saudara baca keturunan dari Yehuda, saudara baca melahirkan Daud. Dari Daud ke generasi yang lain, ya, sampai terus melahirkan Yesus Kristus, saudara. Dari bersyukur ada terobosan yang luar biasa. Jadi ketika bersyukur, memuji Tuhan, berdoa, bersuka cita saudara, ini menarik perhatian surga saudara. Saya berdoa, saya juga pengen banget Tuhan ketika saya mempelajari tentang kebenaran ini, Tuhan, Yehuda, pujian dan ucapan syukur. Saudara baca di Mazmur 104 berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi kalau saudara mau datang sama Tuhan, saudara ku masuki gerbang, saudara bersyukur. Harusnya jangan, Tuhan ini loh, waduh masalahku, ini si orang ini begini, sini. Nah, itu salah. Katanya mau masuki gerbang Tuhan itu, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Jadi puji Tuhan, Tuhan kau hebat, kau dahsyat Tuhan, aku percaya masalahku selesai Tuhan. Harusnya begitu saudara. Jadi menjadi gaya hidup kita the way of life. Jadi gaya hidup kita terus menerus harusnya. Tapi kita kadang-kadang kalau sudah ada masalah lupa bersyukur, benar gak? Lupa bersuka cita. Lupa saudara. Yang diingat masalahnya. Itulah manusia saudara. Tapi saya belajar Roh Kudus biar terus ingatkan setiap kita. Jadi bersyukur itu bersepakat dengan surga, mengakui kebenaran Tuhan, bahwa segala hidup kita itu adalah pemberian Tuhan. Apapun suka duka masalah, kita di lembah, kita di gunung, Alkitab berkata bersyukur untuk segala sesuatunya. Itu semua pemberian Tuhan, Tuhan izinkan. Maka Tuhan berdaulat atas hidup kita, amin. Kalau kita ngerti itu. Nah, lagi ya saudara. Jadi ada perbedaan yang luar biasa. Waktu Yehuda lahir, Lea itu sudah enggak gontok-gontokan lagi sama Rahel. Lea enggak pakai ya kelahirannya Yehuda itu untuk menyakiti Rahel. Biasanya menurut saya si Lea nyakiti Rahel terus ya. Yaitu merasa lebih bagus, lebih hebat gitu ya. Tapi kali ini enggak, dia mau bersyukur sama Tuhan. Jadi juga enggak dipakai untuk memperebutkan cinta suaminya, enggak ditulis kok, enggak ditulis itu tuh. Tidak ada kata-kata itu. Supaya aku dicintai, sekarang aku bersyukur lagi, ya aku mau bersyukur, ya Yehuda lahir, enggak ada kata itu. Tetapi Lea berkata, sekarang aku mau bersyukur sama Tuhan. Titik itu. Enggak dipakai lagi saudara untuk memperebutkan cinta suaminya. Arah hatinya sudah beda saudara. Saya berdoa arah hati kita sudah beda saudara. Kita mulai bersyukur sama Tuhan. Ucap syukur. Dan itu juga buat perbedaan yang luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, Yehuda ini dikatakan tongkat pemerintahan diberikan kepada Yehuda saudara.
Yehuda saudara yang dapat tongkat pemerintahan. Jadi dari pihak Tuhan saya mau berkata, dengar ya saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan itu sudah memberikan kita begitu banyak. Tuhan sudah mensuplai berkatnya begitu banyak buat kita, amin. Amin. Saya sangat diberkati kemarin ketemu seorang hamba Tuhan senior ya saudara. Beliau bilang gini, beliau diberkati ya sinodenya dengan $2 juta saudara US. $2 juta US saudara. Beliau bilang gini katanya, saya diberkati banget. Beliau bilang gini katanya, kalau orang ya, orang maksud dunia katanya, bisa bilang gini, nah lu udah diberkati nih segitu banyak. Udah ya jangan rewel ya, jangan minta berkat lagi loh. Kan kita bisa begitu ya. Kita punya misalnya punya anak juga gitu. Nih, kamu udah dikasih warisan ya. Kamu jangan minta warisan lagi loh. Nah, kan kita bisa begitu orang tua. Orang tua, orang dunia bisa begitu. Tapi katanya, Bapak kita tuh gak begitu saudara. Jadi kalau kita diberkati sangat banyak, Tuhan mau berberkati kita lagi lebih banyak lagi saudara. Hebatnya Tuhan kita tuh kayak gitu. Jadi nggak membatasi, udahlah kamu mah berkatnya segini saja, tuh kan sudah diberkati, jangan minta-minta lagi, udah doanya stop loh, doa minta berkat. Enggak saudara, Tuhan udah begitu. Katanya beliau bilang, kami diberkati lagi dengan tanah-tanah di kota mana. Berkatnya terus menerus saudara. Itu Tuhan kita saudara. Tuhan mensuplai banyak saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, hatimu itu arahnya ke siapa, fokusnya ke siapa. Fokusnya pada dunia, pada berkat, ya gua harus kerja keras dong, harus kerja cari duit. Nah, Tuhannya di mana saudara? Fokusnya sama berkat dunianya, fokusnya kepada dunianya, pada hartanya, bukan fokusnya pada Tuhan. Sekali lagi, apapun yang engkau dapatkan dari Tuhan, apakah itu bisa membawa hatimu kepada pengucapan syukur dan semakin melekat kepada Tuhan atau tidak? Jadi sebenarnya apapun yang Tuhan berikan, sejujurnya Tuhan mau bilang hatimu tuh mau melekat pada Tuhan apa enggak. Jadi kalau setiap kali anak Tuhan menerima berkat apapun dari Tuhan dan kita bisa mengucap syukur dan hati kita semakin melekat kepada Tuhan, saya percaya yang ilahi itu akan terjadi dalam hidup kita, amin. Itu sudah pasti saudara, kalau kita menerima berkat, menerima apapun dari Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur dan hati kita semakin melekat pada Tuhan, yang sangat ilahi akan terjadi dalam hidup kita saudara. Saudara, saya juga diberkati kepada hamba Tuhan yang ibadah di Temanggung. Saudara percayalah saudara, jangan berhenti berdoa, terus berjuang. Apapun saudara yang saudara belum dapatkan dari Tuhan, saudara bergumul sesuatu, berjuang terus berdoa saudara. Percayalah, jangan mundur. Sampai saudara mulai lihat titik itu saudara, semakin terang percaya, semakin kuat. Terus berdoa. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan itu paling suka loh kalau kita tuh berdoa saudara. Katakan aja semuanya yang ada di isi hati kita saudara. Buat anak kita, buat pekerjaan kita, buat keluarga kita. Doa ngomong sama Tuhan. Tuhan sangat suka saudara. Apalagi Tuhan berkata kalau engkau doa dengan detail. Tuhan sangat suka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini orang sering banget dengar ayat ini, baca ayat ini. Ternyata kata terpancar dalam terjemahan aslinya itu disebut ya bagaikan suatu perbatasan secara geografis. Jadi perbatasan geografis ya. Nah, jadi sampai sejauh mana pengaruh hidupmu secara fisik itu tergantung yang di dalam ini. Nah, saya mau jelaskan gini. Jadi kalau yang di dalam ini ya benar di hadapan Tuhan, benar saudara ya, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah secara fisik loh saudara, pengaruhnya tuh luas sekali. Itu yang nama terpancar tuh kayak gitu saudara. Tapi yang di dalam ini nggak beres ya, itu kayak mentok saudara. Perbatasan geografi saudara ditentukan dari dalam saudara. Jadi kalau hidupmu nggak benar, pahit-pahit, kecewa terus, ya pengaruhmu secara fisik nggak akan kemana-mana. Mentok. Semua apapun berkatnya juga termasuk saudara.
Sekali lagi Tuhan mau katakan fokus kita nggak pada materi, nggak pada harta, nggak pada orang, ya. Kalau fokus kita kepada materi, pada manusia, saudara nggak akan kemana-mana, sudah mentok perbatasannya. Tapi kalau saudara hatinya benar, wih, luas saudara, terpancar. Nah sekarang saya mau bicara soal hati supaya saudara ngerti ya. Jagalah hatimu. Nah ini bicara tentang Esther saudara. Pengaruhnya luas, dia menjadi ratu, menggantikan ratu. Karena hatinya. Jadi kalau kita lihat cerita Esther nih. Saudara baca di kitab Esther ada satu titik ya. Esther itu dibawa untuk ke gedung perbendaharaan, ingat nggak? Jadi ini ceritanya nih kontes ya, kontes, waduh, mencari ratu ya, kayak kontes kecantikan ya, lebih dari kontes kecantikan menurut saya, mencari seorang ratu yang ya berkualitas, saudara. Nah ini gadis-gadis, ini cantik-cantik, pinter-pinter mungkin ya gitu ya, dibawa ke gedung perbendaharaan sebelum ketemu raja. Oh sebelum ketemu raja, dimasukin ke gedung perbendaharaan dulu loh saudara. Sebetulnya ini ujian saudara. Kalau saudara baca ya saudara, semua orang gadis cantik itu boleh pilih apa saja. Rupanya di gedung perbendaharaan itu menurut saya, wih yang perempuan-perempuan suka mungkin zaman sekarang tas Hermes, Louis Vuitton ya, jam tangan mahal ya. Wah semua yang menarik, berlian mungkin ya, sepatu dari kulit rusa mungkin ya, semua yang indah-indah. Wih menggiurkan, menggiurkan, perhiasan wanita yang kesukaannya apalah mungkin ya. Mungkin alat rumah tangga juga ada kali ya. Itu gedung perbendaharaan raja. Saudara, ya saudara mungkin satu hari akan mencapai titik di mana dalam hidup saudara, saudara bisa dapat apa saja. Saudara berhasil, sukses, diberkati. Tapi saudara, belum tentu saudara mencapai perkenanan Tuhan loh. Belum tentu. Menurut saya waktu gadis-gadis itu disuruh ke gedung perbendaharaan, apakah mereka dapat perkenanan raja semua? Enggak saudara. Raja berkenan? Enggak saudara. Oh pengen apa aja boleh. Hidup kita bisa begitu loh saudara. Saudara pengen apa aja, saudara bisa dapat bisa. Bisa saudara. Tapi hati kita enggak melekat sama Tuhannya, itu sama semua barang-barang ini. Ini ngeriskan. Ini salah besar saudara. Jadi itu tuh belum semalam dengan raja loh. Diuji dulu saudara, bener enggak? Belum semalam dengan raja, diuji dulu ini gadis-gadis ini saudara. Ini tingkat persiapan menghadap raja. Saudara pikir, oh saya diberkati, Tuhan berkenan, saya apa aja dapat kok. Nah itu menurut saya belum semalam dengan raja loh. Jadi saudara menurut saya ini titik hati-hati orang Kristen waspada. Sepertinya perbendaharaan surga dibuka nih. Saudara tinggal ngambil aja. Tapi kalau hati kita sekali lagi condong kepada materi, kepada harta, kepada apa? Yang dunia, kita habis saudara. Habis saudara. Enggak bakal jadi ratu, jadi gundik menurut saya. Hati-hati loh kita tuh kalau serakah saudara, hati-hati. Nah sekarang saya mau cerita nih ya. Saya berulang kali pergi ke China saudara. Satu kali saya pergi ke Beijing, ke Forbidden City. Ya, Forbidden City itu adalah sebuah area yang sangat luas. Dulu zaman dinasti apa tuh banyak sekali ya. Zaman raja-raja Cina ya saudara. Nah kami pergi ke sana, ternyata di Forbidden City itu ada 9.999 kamar. 9.999, jadi 9-nya 4 ya saudara, ditambah 1 10.000 kamar ya, istilahnya 10.000 kamar, tapi di situ dibilangin 9.999 kamar, 9-nya 4 kali nih saudara, 99994 kamarnya saudara. Nah jadi kalau dihitung ya saudara, kalau misalnya kita mau setiap hari pindah kamar tidur, wah itu bisa mencapai 27 tahun lebih. Sebab saya hitung nih 10.000 dibagi 365 hari, 27 tahun lebih saudara. Ternyata saudara 27, nggak mungkin 27 tahun lebih ya. Masa dalam sejarah nggak ada kaisar itu tidur dari satu kamar ke satu kamar, nggak ada. Karena area Forbidden City itu luas sekali itu ya. Itu baru kamar, belum area yang lain luas sekali. Raja nggak mungkin lakukan itu saudara.
Nah tapi ada cerita yang menarik saudara. Ternyata saudara tahu nggak, ribuan kamar dan banyak ribuan gundik-gundik itu masih perawan berstatus janda. Jadi tidak pernah disentuh sama raja saudara. Bahkan kaisar itu tidak tahu bahwa dia itu eksis. Bayangin. Saudara, kalau dalam hidup kita ini nggak pernah eksis, atau kita ya tidak disentuh oleh Tuhan, Tuhan tidak memalingkan ke kita, ngeri banget. Kaisar nggak memalingkan mukanya, walaupun mereka eksis loh. Jadi banyak sekali ya katanya menurut tour guide-nya itu mereka itu ya janda-janda statusnya tapi masih perawan saudara. Nah mereka ini sama di zaman cerita Esther juga. Jadi kaisar itu waktu mau menjadikan mereka itu ya, ada satu titik di mana mereka itu ya sebelum menghadap kaisar, mereka boleh dapetin apa saja saudara. Apa saja yang diinginkan satu hari itu, apa saja yang kamu inginkan silakan aku kasih. Tapi yang gawat tidak pernah disentuh raja kaisar. Nah lagi ceritanya gini, jadi saya diceritain di tempat itu nih, saya tuh pernah doa di sana saudara. Waduh serem banget spiritnya saudara, karena terjadi seperti ini ya, si tour guide bilang ada sebuah tembok. Nah di tembok itu ya saudara, di belakangnya terlihat angker sekali. Nah tour guide-nya bilang itu di belakang tembok itu, kita kan pada tanya ada apa sih pak emangnya di situ tuh ya gitu ya. Biasanya tour guide kan bisa bahasa Indonesia, tour guide yang bisa bahasa Indonesia. Ternyata mereka bilang di situ ada sebuah ruangan itu mendoakan arwah-arwah gundik-gundik ini saudara. Arwah parah, aduh gundik-gundik yang matinya kenapa saudara? Jadi kalau ada gundik kesayangan kaisar ya saudara, ini Ibu Suri nggak senang nih, panggil sida-sida bunuh itu. Nanti gundik kesayangan ini ditangisi gundik-gundik yang lain. Nah di ruangan itu mendoakan arwah saudara, serem banget saudara. Bayangin saudara, ngeri banget. Bayangkan ribuan wanita di ruangan itu. Bahkan kalau diceritain, kalau Ibu Suri nggak senang, ada yang dimasukin ke dalam sumur kering. Sumurnya masih ada loh, sumurnya masih ada. Saya itu harus doa di sana waktu itu, diperintahkannya doa di sana karena kamu harus doain itu. Wanita-wanita gundik-gundik itu yang secara roh tuh serem banget. Mereka nangis, terdengar tangisan di roh itu saudara. Bayangkan mereka tidak pernah disentuh raja. Mereka disakiti, dibuang, dibunuh, dimasukkan ke sumur. Nah jadi ribuan wanita sebagian besar tidak pernah disentuh raja sama sekali. Karena tersisih saingannya untuk mendapatkan hati raja saudara. Saudara kita itu di hadapan Tuhan, kita mau jadi mempelai, jadi ratu atau gundik saudara. Makanya pikirkan saudara, orang percaya itu kalau hidupnya hanya mau sukses, kejar-kejar sesuatu yang dunia terus saudara, salah besar menurut saya. Jangan-jangan kita jadi gundiknya Tuhan nantinya, bukan jadi ratu, bukan jadi mempelainya Tuhan. Nah Esther itu saudara yang ajaib, kalau saudara baca di Alkitab cepat aja ya. Esther bisa sampai ke titik dia itu ya bisa semalam ya. One Night with the King ya, ada film tuh One Night with the King, satu malam bersama raja. Ada film itu saudara. Esther itu ya akhirnya bisa semalam bersama raja. Kenapa? Karena Esther nggak mengambil apapun di perbendaharaan itu. Bayangkan berlian yang berkilau. Wih, apa aja mau je yang kita suka, baju yang indah. Esther tidak mengambil satupun apapun. Tapi Esther itu Alkitab berkata, ya kalau saudara baca kitab Esther tuh cerita Esther juga menarik. Karena apa? Esther mendengarkan sida-sida raja, penjaga perempuan, Hegai. Esther nurutin apa yang disarankan, dianjurkan oleh Hegai ini. Ini bicara apa saudara? Peran Roh Kudus. Jadi kalau dalam hidup kita mengandalkan Roh Kudus, kita mendengar saran Roh Kudus, pasti engkau selamat. Engkau bisa menjadi ratu. Amin. Esther bisa jadi ratu karena dengar apa? Apa yang dianjurkan Roh Kudus. Coba hari itu Esther ambil ini, ambil itu, enggak jadi dia.
Esther itu hatinya, kualitas hatinya luar biasa. Jadi saya berdoa sekali lagi saudara, hati-hati saudara, jangan sampai kita itu nggak diperhitungkan sama raja. Kalau kita bisa memikat raja, ya, ketika kita menuruti apa yang Roh Kudus sarankan, akan mengubah begitu banyak dalam hidup kita dan membawa kita naik. Percaya saudara, kalau kita mendengar Roh Kudus bilang gini, menyarankan ini, menyarankan itu akan mengubah banyak dalam hidup kita dan membawa kita naik. Seperti Esther menjadi ratu saudara. Jadi apa yang Roh Kudus sarankan saudara, saudara menuruti, itu akan mengubah banyak dalam hidup kita. Nah tapi saudara, kalau saudara fokusnya cuma dunia, materi, harta, duit ya, apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia pandang. Nah ini ya, perhatikan ya. Hidupmu akan menurun dan bahkan dilupakan Tuhan. Seperti tadi cerita saya sengaja cerita itu saudara. Kenapa? Kaisar melupakan gundik-gundik itu. Walaupun eksis loh gundik-gundik itu. Enggak ada yang disentuh, dilupakan saudara. Tapi kalau kita mendengar Roh Kudus, percayalah. Jadi sekali lagi hati-hati posisi kita. Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Coba ngomong, pencobaan yang saya alami nih sekarang, pencobaan yang biasa. Oh enggak Tuhan, berat kok Tuhan. Ada yang ngomong gitu pasti. Tuhan enggak tahan Tuhan. Tapi Alkitab yang ngomong loh, bukan saya loh. Pencobaan biasa loh saudara. Jadi kalau saudara merasa berat, itu biasa kata Tuhan. Artinya Tuhan mau kita jadi kuat, amin. Nah, Alkitab berkata tidak melebihi kemampuan kita. Jadi kalau kita alami pencobaan-pencobaan, tantangan, masalah, pergumulan, beban hidup, penderitaan, kesengsaraan, pencobaan biasa tidak melebihi apa? Kekuatan kita. Jadi Tuhan udah ngukur. Kekuatan setiap manusia diukur Tuhan. Jadi yang diberikan pencobaannya itu tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan biasa Tuhan bilang. Sebab itu Allah setia, Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan setia, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kemampuan kita. Jadi yang kita alami sekarang nih, semua orang kan punya masalah, pergumulan ya. Mungkin berat, ada yang sangat berat ya. Kayak kemarin ada hamba Tuhan cerita, saya mengalami pergumulan sangat berat sekali. Bahkan orang temannya berkata, kamu tahu gak, presiden aja gak bisa nolong kamu katanya. Berarti kan berat sekali masalahnya saudara. Tapi buat Tuhan tidak melampaui. Orang bisa bilang berat, tidak melampaui kekuatanmu. Akhirnya dia menghadap Tuhan. Tuhan, ini orang bilang presidennya aja gak bisa nolong, manusia gak bisa nolong, tapi aku punya Tuhan. Dia bilang pencipta presiden katanya gitu. Di bawahnya presiden di bawahnya Tuhan. Ajaib saudara, bisa terobos, bisa berhasil saudara. Sampai orangnya ngomong gini, yang ngomong tadi kayak gitu, kamu gak bisa ditolong presiden pun, orangnya yang ngomong gini, kamu pakai ilmu apa, kamu pakai dukun apa, kamu pakai duit berapa, katanya ditanyain gitu saudara. Padahal punya Tuhan yang melebihi semuanya, amin. Jadi sekali lagi saya mau berkata saudara, apapun yang kita alami hari ini, apakah berkat, apakah penderitaan, apakah salib, apakah kesengsaraan, ujungnya apa saudara? Kita harus mengucap syukur. Coba ngomong kanan kiri, apapun yang aku alami, aku mengalami lembah sedalam apapun, berat sekali, aku mau mengucap syukur Tuhan. Beban-beban itu Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Ucap syukur saudara. Sekali lagi, kalau fokus kita kepada manusia, kita akan goyah, kita akan kecewa, benar gak? Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, kita makin teguh, amin. Makin teguh. Saya berdoa saudara, hari ini saudara, berkat penderitaan, kesengsaraan, pergumulan, salib, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, akan mengubah apa saudara? Cawan kesengsaraan, cawan penderitaan kita akan diubah menjadi cawan berkat. Dengan ucapan syukur, sekali lagi, dengan ucapan syukur
cawan penderitaan kita, cawan sengsara kita akan diubah menjadi cawan berkat. The cup of blessing, saudara. Mari arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima cawan berkat malam ini. The cup of blessing.